Selamat berjumpa kembali anak-anak. Materi kita kali ini adalah materi uji turunan kedua untuk kecekungan. Dalam sebuah fungsi, sering kita lihat fungsi tersebut jika digambar pada koordinat kartesius, ada yang terbuka ke atas, ada yang juga yang terbuka ke bawah. Tentu kalian sudah masih ingat bahwa sebuah fungsi itu jika terbuka ke bawah, maka fungsi tersebut adalah mempunyai titik balik maksimum. Karena grafiknya terbuka ke bawah dan titik puncak berada di atas sumbu X. Dan yang kedua adalah jika grafiknya terbuka ke atas, puncak dari parabola itu berada di bawah sumbu X sehingga dikatakan minimum. Jadi, syarat sebuah fungsi cekung ke atas pada interval I adalah f double aksen X lebih besar dari 0. Atau dengan kata lain, turunan kedua dari fungsi tersebut lebih besar dari 0. Dan yang kedua, turunan kedua dari sebuah fungsi itu kurang dari 0 apabila fungsi tersebut adalah cekung ke bawah pada interval I. Sebagai contoh, kalian lihat pada halaman 78. Di halaman 78, contoh yang pertama, tentukan interval di mana grafik fx sama dengan x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 2x. Jika ini digambar pada koordinat kartesius, maka tentunya ada yang terbuka ke atas, ada juga yang terbuka ke bawah. Namun, yang diminta di sini adalah bukan gambarnya, tetapi bagaimana kita lihat fungsi ini adalah cekung ke atas dan cekung ke bawah. Pertama, kita turunkan dulu atau f aksen X 3x kuadrat tambah 2x kurang 2. Dan turunan keduanya adalah 6x tambah 2. Namun, syarat dari sebuah fungsi jika cekung ke atas tadi adalah f double aksen lebih besar dari 0. Turunan kedua dari fungsi ini tadi adalah 6x tambah 2. Maka 6x tambah 2 lebih besar dari 0. 2 dipindahkan ke ruas kanan menjadi negatif. Sehingga x lebih besar dari negatif 2/6 atau negatif 1/3. Selanjutnya, fx cekung ke bawah jika turunan kedua dari fungsi tersebut adalah lebih kecil dari 0. Berarti dari jawaban di depan tadi, kita ubah saja tanda pertidaksamaannya x kurang dari negatif 1/3. Kemudian, contoh pada fungsi trigonometri. Contoh pada fungsi trigonometri seperti Anda lihat pada halaman 79, di mana fungsi fx sama dengan kosinus x, di mana intervalnya dari 0 derajat sampai dengan 2pi atau 360 derajat dan cekung ke atas. Yang diminta di sini adalah cekung ke atas. Kalau cekung ke atas berarti turunan kedua dari fungsi itu lebih besar dari 0. Pertama, fx sama dengan cos x diturunkan menjadi negatif sinus x. Dan turunan keduanya adalah negatif cos x. Nah, turunan kedua dari fungsi negatif cos x lebih besar dari 0 karena tadi yang diminta adalah cekung ke atas. Berarti negatif cos x lebih besar dari 0. Semoga kalian tetap ingat bahwa materi di matematika wajib, jika dibagi dengan negatif, maka tanda pertidaksamaannya diubah. Seperti yang Anda lihat di situ, negatif cos x lebih besar dari 0. Jadi cos x kurang dari 0, dari tanda pertidaksamaannya atau tanda ketidaksamaannya berubah. Pertama, kita cari dulu pembuat 0 dari fungsi tersebut, di mana pembuat 0-nya adalah cos x sama dengan 0. Arti dari kata pembuat 0 adalah diubah tanda pertidaksamaan menjadi sama dengan.
kita tahu bahwa kosinus berapa derajat sama dengan 0. Berarti kembali lagi materi kelas 11 tentang pertidaksamaan trigonometri, di mana kosinus pi per 2 atau kosinus 90 derajat sama dengan 0. Sehingga di situ ada 2. X sama dengan pi per 2 tambah K kali 2pi. Dan yang kedua, X sama dengan negatif pi per 2 kali K kali 2X, 2pi. Namun, di sini jika fungsi tersebut adalah sinus, maka tidak seperti ini dia. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama, X sama dengan pi per 2 tambah K kali 2pi. Untuk K sama dengan 0, maka diperoleh X sama dengan pi per 2. Nah, sekarang yang kedua, X sama dengan negatif pi per 2 tambah K kali 2pi. Kalau kita ambil K sama dengan 0, maka jadinya negatif pi per 2. Maka itu tidak memenuhi karena batasnya tadi dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat atau 2pi. Sehingga kita ambil K sama dengan 1, maka diperoleh X sama dengan 3 per 2pi. Jika digambar atau dilukiskan pada interval I, maka tanda yang berada di sekitar pi per 2 sampai dengan 3 per 2pi ini cekung ke atas bernilai positif. Maka yang diminta tadi adalah cekung ke atas, maka X lebih besar dari pi per 2 tapi kurang dari 3 pi per 2 atau 3 per 2pi. Selanjutnya, karena ini materi terakhir kita anak-anak, kita lihat langsung yang kedua. Materi kita kali ini yaitu uji turunan kedua untuk titik belok. Kita sudah tahu bahwa titik belok dari sebuah fungsi itu adalah ada yang dikatakan titik belok ke atas dengan titik belok ke bawah. Kita masih ingat bahwa kalau titik belok ke atas tentu f aksen X lebih besar dari 0. Dan kalau titik belok ke bawah f aksen X kurang dari 0. Anda lihat materi bagian ini yaitu syarat dari sebuah turunan kedua untuk titik belok. Pertama, fungsi itu diturunkan dulu atau f aksen X diturunkan lagi menjadi f double aksen X. Syarat dari turunan kedua untuk titik belok adalah f double aksen X sama dengan 0, seperti yang Anda lihat di halaman 79 paling bawah. Ya, selanjutnya Anda lihat contoh yang ada di halaman 80. Seperti Anda lihat, jika sebuah fungsi fx sama dengan x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang 9x tambah 3. Kemudian tentukan titik beloknya. Untuk menentukan titik belok dari sebuah fungsi, bisa saja kita menggunakan nilai stasioner seperti materi kita sebelumnya. Tetapi di sini yang diminta adalah bagaimana kita menggunakan turunan kedua dari sebuah fungsi. Pertama-tama kita turunkan dulu f aksen X menjadi 3x kuadrat tambah 6x kurang 9. F aksen X sama dengan 0 atau pembuat 0 dari sebuah fungsi. Jika itu difaktorkan menjadi X tambah 3 kali X kurang 1 sama dengan 0. X1 sama dengan negatif 3, X2 sama dengan 1. Kemudian nilai X1 sama dengan negatif 3 disubstitusikan kembali ke fungsi semula. Maka Anda lihat hasilnya adalah 30. Dan untuk X sama dengan 1 disubstitusikan pada turunan atau pada fungsi semula, maka hasilnya adalah negatif 2. Dengan demikian diperoleh nilai stasioner dari fungsi tersebut adalah 30 dan negatif 2. Namun yang diminta di sini tadi
bagaimana kita dapat menentukan titik belok dari sebuah fungsi dengan menggunakan turunan kedua. Nah, turunan tadi diturunkan lagi menjadi 6x ditambah 6. Sekarang nilai x sama dengan negatif 3 coba disubstitusikan ke turunan kedua, maka hasilnya adalah negatif 12. Jadi turunan kedua dari fungsi tersebut adalah 6x ditambah 6. Jika disubstitusikan x sama dengan negatif 3, hasilnya adalah negatif 2. Kita tahu negatif 2 ini lebih kecil dari 0. Sehingga negatif 3,30 merupakan titik balik maksimum. Kemudian yang kedua, x sama dengan 1 disubstitusikan ke turunan kedua, maka hasilnya adalah 12, lebih besar dari 0. Jadi bernilai positif ya. Sehingga dia mempunyai titik balik minimum. Sekarang bagaimana dengan titik belok dari sebuah fungsi? Titik belok dari sebuah fungsi tadi kita sudah tahu bahwa f double aksen sama dengan 0. Coba kita ambil 6x tambah 6 sama dengan 0. 6x sama dengan negatif 6, x sama dengan negatif 1. Coba f sama dengan negatif 1 ini disubstitusikan ke fungsi semula. Maka hasilnya di situ tadi negatif 1 berpangkat 3 tambah 3 kali negatif 1 berpangkat 2 kurang 9 kali negatif 1 tambah 3 sama dengan 14. Jadi titik belok fungsi tersebut adalah negatif 1,14. Seperti yang Anda lihat pada grafik. Coba lihat. Dia mempunyai titik balik maksimum tadi negatif 3,30 dan mempunyai titik belok negatif 1,14 dan mempunyai titik balik minimum 1, negatif 2. Dan materi kita yang terakhir untuk kelas 12 semester yang pertama yaitu jika nanti pada saat ujian Anda lihat sebuah fungsi yang berbentuk a sinus x tambah b cos x. Bagaimana kita menentukan nilai maksimum fungsi yang memuat bentuk a sinus x tambah b cos x? Pertama-tama kita harus lihat dulu fungsi ini. Turunan dari fungsi ini adalah turunan dari a sinus x adalah menjadi a cos x. Turunan dari b sinus x adalah negatif b sinus x. Jika ini disamakan dengan 0, maka a cos x sama dengan b sinus x. Jadi negatif b sinus x ini dipindahkan ke ruas kanan. Jadi sinus x per cos x sama dengan a per b. Sinus x per cos x itu kita sudah tahu sama dengan tangen. Sehingga nilai tangen dari x itu adalah sebesar a per b, bisa juga sebesar negatif a per b. Mengapa bisa negatif a per b? Karena negatif a per negatif b itu sama, nilainya adalah positif. Sehingga Anda lihat langsung saja di materi pokok kita, yaitu jika dilukiskan pada koordinat kartesius, maka nilai A berada di sisi tegak dan segitiga siku-siku, dan sisi sampingnya adalah B, maka sisi miringnya adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, inilah yang dikatakan nanti bahwa nilai maksimum dari fungsi tersebut adalah yaitu fungsi fx sama a sinus x tambah b cos x adalah akar dari a kuadrat tambah b kuadrat. Dan yang kedua, seperti yang Anda lihat bahwa jika negatif a, negatif b tadi, kita lihat bahwa jika bernilai negatif maka
itu merupakan nilai minimum. Sebagai contoh, Anda lihat di situ, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi f(x) sama dengan akar 2 sinus x kurang sinus x. Kita sudah tahu nilai a-nya adalah akar 2, b-nya adalah negatif 1. Jika kita cari dalam bentuk akarnya adalah akar 3 dengan negatif akar 3. Jadi nilai maksimum fungsi adalah akar 3 dan nilai minimum fungsi adalah negatif akar 3. Saya kira inilah materi kita yang terakhir. Adapun materi lanjutannya merupakan pengayaan dan menggambar grafik sudah dijelaskan nilai stasioner dari fungsi. Terima kasih.